Sumpah Profesi, Program Studi Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Himne Untak. Lagu Himne Himsi.
Hadirin dimohon tetap berdiri, mengheningkan cipta dipandu oleh dekan. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Sambil berdoa, semoga arwah beliau-beliau diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dikaruniai tempat yang terbaik di sisinya. Dan kepada kita penerusnya, dikaruniai kekuatan, kecerdasan, integritas, dan kearifan untuk meneruskan cita-cita dan harapan beliau. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk. Terima kasih. Sambutan Dekan Fakultas Psikologi Untak Surabaya kepada yang terhormat Dr. Suroso MS Psikolog dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Seger Handoyo, MSI Psikolog, Ketua PP HIMSI. Yang saya hormati anggota Senat Fakultas Psikologi Untak Surabaya, para pejabat struktural Fakultas Psikologi, para dosen, dan para tenaga kependidikan Fakultas Psikologi, serta hadirin sekalian yang berbahagia, teristimewa,
yang lagi deg-degan untuk yang mau diambil sumpahnya. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat, ridho, karunia, dan barokahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, utamanya untuk menghadiri, menyaksikan pengambilan sumpah para psikolog calon wisudawan Untak Surabaya yang sakral ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya para psikolog yang mau disumpah. Pada hari ini, seluruh usaha kerja keras, jerih payah yang saudara laksanakan, lakukan, dan kerjakan selama kurang lebih 2 tahun sampai 2,5 tahun sudah terbayar. Tinggal selangkah lagi untuk diambil sumpah dan kurang lebih 1 minggu lagi akan diwisuda. Tentunya saudara sekalian masih ingat ketika 2 sampai 2,5 tahun yang lalu, ketika saudara memutuskan untuk melanjutkan studi menjadi psikolog. Mungkin pada saat itu belum membayangkan bahwa pada saat menempuh pendidikan profesi psikologi di Untak Surabaya, sebagaimana telah saudara sekalian lakukan, menyita banyak waktu, bahkan kalau menurut Bapak Ibu dosen yang mengamati, kadang-kadang sampai berdarah-darah, sampai berjuang mati-matian, sampai lupa kalau punya suami, kalau punya istri, yang diingat hanya Bu Novi. Karena dosen yang lain meskipun marah enggak mempan, lebih kalau Bu Novi yang marah, kun payakun. Ya. Baik, tentunya saudara sekalian, prestasi ini bagaimana tadi saya sampaikan sudah dicapai, dilalui dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tanpa batas. Kadang-kadang kami dari Fakultas Psikologi sangat bangga melihat proses perjuangan saudara sekalian, tetapi kerja keras itu ternyata tidak rugi, karena hari ini terbukti bahwa saudara sekalian sejumlah 19 psikolog telah lahir dari bangku Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, setelah saudara sekalian resmi menjadi psikolog, kerja Anda belum selesai, kerja saudara belum tuntas. Pada saat ujian PKPP memang sudah dinyatakan saudara layak menjadi psikolog. Namun bukti kerja nyata, sehingga Anda, saudara sebagai psikolog, harus membuktikan bahwa Anda, saudara, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mampu mensejahterakan individu maupun keluarga. Nah, untuk itu pesan kami, jadilah psikolog yang berhati nurani baik. Profesional, tapi bukan berarti profesional pendapatannya saja. Namun juga sikapnya juga harus profesional. Jangan menutup diri, jangan menjadi orang yang hanya tinggal di belakang meja.
Jadilah psikolog yang mumpuni. Dalam aplikasinya di masyarakat, para psikolog yang baru lulus, baru disumpah, akan dituntut bersikap profesional dalam praktek psikologi. Sebagaimana kemarin waktu saudara sekalian diuji pada saat PKPP. Profesi psikolog adalah profesi yang mulia. Ketika seorang psikolog berhasil membantu pemecahan permasalahan klien dan tidak hanya membahagiakan klien tersebut, tapi juga membahagiakan masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, jalankanlah profesi ini sebagai psikolog profesional yang amanah dan menerapkannya sesuai dengan kaidah keilmuan dan kode etik psikologi. Saya yakin orang tua saudara akan merasa bangga atas prestasi yang telah Anda dapat. Putra-putri mereka telah berhasil mencapai harapan dan cita-cita sendiri maupun cita-cita orang tua. Teruslah belajar dan jangan bosan memperoleh ilmu dari berbagai macam sumber yang ada. Sumpah profesi yang akan saudara ucapkan menandakan wujud komitmen yang tulus kepada diri sendiri, serta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjunjung etika profesi. Semoga dengan diucapkannya sumpah tersebut semakin meneguhkan dedikasi dan integritas saudara untuk berkiprah sebagai psikolog yang saudara geluti. Sebagai psikolog yang beragama, tentunya saudara memiliki nilai yang mendasari langkah pengetahuan, pengabdian saudara sekalian. Sebab saudara tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu saintifik, namun juga mengamalkan akhlakul karimah. Sesuai agama saudara dalam berprofesi. Dewasa ini banyak kita semakin sering mengamati, semakin banyak menunjukkan nilai-nilai sosial yang merosot, nilai spiritual yang tidak pada tempatnya. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan masyarakat kita yang tengah dihinggapi gejala menomorsatukan pencapaian materi, namun mengesampingkan kepentingan-kepentingan nilai agama dan spiritual. Sikap ini sering kita kenal dengan materialistic value oriented atau sikap hidup yang menghargai materi secara berlebihan. Munculnya sikap-sikap semacam ini sayangnya juga dibarengi dengan merosotnya nilai-nilai sosial. Kondisi ini tidak dipungkiri semakin nyata adanya di tengah-tengah masyarakat kita, di mana tidak hanya menjangkiti golongan masyarakat kebanyakan, namun juga kaum menengah atas dan bahkan sebagian kaum intelektual. Oleh karena itu, sebagai kalangan intelektual yang beragama, kita memiliki kewajiban untuk kembali menyehatkan kondisi psikologis masyarakat tersebut. Tentunya ini membutuhkan upaya yang terus-menerus dan dari saudara sekalian. Sekali lagi, kami berharap dengan diambilnya sumpah sebagai seorang psikolog, kami berharapkan kontribusi positif saudara melalui karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa. Kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah dan upaya kita dalam menuju kebaikan. Amin. Kepada
Bapak Profesor Dr. Seger Handoyo, Ketua HIMSI Pusat, mohon arahan dan semangatnya untuk para psikolog yang akan disumpah pada pagi hari ini, supaya menguatkan integritas dan dedikasinya sebagai psikolog yang baru, yang akan terjun di dunia masyarakat, sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada psikolog baru. Semoga pengabdian saudara betul-betul dilandasi oleh niat baik yang tulus dengan dedikasi dan integritas yang maksimal. Kepada rohaniwan, mohon berkenan nanti untuk memberikan pesan-pesan untuk mengukuhkan sumpah yang akan diikuti oleh para psikolog kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penayangan profil lulusan.
Itulah 19 psikolog yang hari ini akan diambil sumpahnya. Sebuah kehormatan karena di tengah masa pandemi, 19 psikolog ini berhasil menyelesaikan studinya. Pembacaan sumpah dan janji psikolog oleh dekan kepada lulusan Magister Psikologi Profesi dan para rohaniawan dimohon mengambil tempat. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji psikolog, silakan saudara menjawab pertanyaan saya. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah janji psikolog? Bersedia. Kami ingatkan bahwa sumpah janji ini mengandung tanggung jawab atas profesi saudara sebagai psikolog, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, silakan saudara mengucapkan sumpah janji psikolog dengan mengikuti apa sumpah janji psikolog yang saya bacakan. Yang beragama Islam, demi Allah SWT, saya bersumpah. Yang beragama Kristen dan Muslim, demi Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah. Demi Tuhan Tuhan yang Yang Maha Esa, saya bersumpah. Yang beragama Hindu, Atah Paramahita, saya bersumpah. Satu, saya akan membaktikan Membaktikan ilmu dan keahlian saya sesuai martabat tradisi luhur profesi psikolog. psikologi. Dua, saya akan menggunakan keahlian saya untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kaidah perikemanusiaan, kode etik profesi, maupun kaidah hukum. Tiga, saya akan memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan
dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. profesi saya sebagai psikolog. 4. 4. Saya akan menjaga kerahasiaan Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui karena keilmuan karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. 5. 5. Saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. 6. Saya akan memberikan penghormatan kepada para guru saya serta memberikan penghargaan kepada para sejawat. 7. Saya akan menjaga martabat dan tradisi profesi psikolog. 8. Saya akan menjunjung tinggi mentaati dan mengamalkan kode etik psikologi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah janji ini dengan penuh kesadaran yang beragama. Kiranya Tuhan menolong saya. Selanjutnya, saya mohon para rohaniwan untuk mengukuhkan sumpah janji psikolog yang telah diikrarkan oleh psikolog dengan memberikan pesan-pesan pengukuhan. Terima kasih. Pengukuhan dan pesan-pesan rohaniawan kepada rohaniawan Islam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saudara-saudara mengangkat sumpah dan berani, selanjutnya saya selaku rohaniawan mengukuhkan sumpah saudara berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 224 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa sumpah yang saudara ucapkan di samping disaksikan oleh Allah, di samping disaksikan oleh hadirin dan undangan, yang perlu disadari bahwa sumpah yang saudara ucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, tetaplah berbuat baik, tetaplah sebarkan perdamaian di antara manusia. Semoga saudara senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan amanat yang dibebankan kepada saudara. Amin.
Pengukuhan dan pesan dari rohaniawan beragama Katolik. Dipersilahkan. Selamat pagi, salam sehat dan penuh sukacita. Saudaraku Florencia dan saudara Stefanus yang ada di Kupang. Sekali lagi saya berkewajiban sebagai rohaniawan Katolik mengingatkan kembali apa yang sudah saudara janjikan kepada Tuhan. Dan ingatlah prinsip ini, hidup orang Katolik ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap kejahatan. Camkanlah itu selalu dan mohonlah perlindungan kepada Allah agar apa yang sudah saudara janjikan, sudah saudara ikrarkan, benar-benar saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu saya mengajak, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber segala kebijakan dan kebenaran, dengarkanlah kiranya apa yang sudah dijanjikan oleh kedua saudara saya ini yang sudah diangkat dan dipilih menjadi psikolog supaya mereka bisa mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Semoga kehadiran mereka sungguh menjadi kegembiraan bagi banyak orang dan mereka dapat melayani Engkau di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Karena itu Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam diri mereka, agar mereka sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang telah mereka janjikan, sehingga kehadirannya sungguh-sungguh membawa sukacita bagi banyak orang, bagi pasien yang dilayani, bagi keluarganya, bagi alma maternya. Semuanya ini kami mohon Tuhan, karena Engkaulah juru selamat kami ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Pengukuhan dan pesan rohaniawan Kristen. Dipersilahkan. Mohon maaf kepada rohaniawan Kristen, mohon bantuan agar audionya di-unmute terlebih dahulu. Baik, kepada saudaraku yang beragama Kristen, saya bacakan melalui pesan dalam firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang 1 ayat yang ke-7 demikian. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kiranya mengambil prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan melalui firman Tuhan ini, supaya tetap kuat dan teguh hatimu, dan bersungguh-sungguh tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri,
Artinya tetap pada kaidah-kaidah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau secara kontekstual di sini bagaimana sebagai seorang profesional psikolog haruslah tetap berpegang pada kode etik, pada aturan-aturan semua. Dan yang kedua, saya ambil dari kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya kira sebagai seorang profesional psikolog, bagaimana kata-katanya menjadi berarti, kata-kata yang diberikan tidak hambar. Sebagai psikolog Kristen, bagaimana mereka harus menebarkan kasih, kata-kata hambar, kata-kata yang tidak menyenangkan, supaya ini keluar dari kepribadian psikolog Kristen, tetapi memberitakan kasih, kata-kata yang penuh dengan arti dan bisa membangun masyarakat kita yang mungkin saat ini mereka ada di dalam pemerintahan. Dan bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya kira sebagai seorang profesional, mereka harus semestinya memberikan jawab, memberikan tanggung jawab kepada profesi yang selama ini sedang dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Penanda tanganan berita acara sumpah dan janji psikolog. Lulusan psikologi profesi menandatangani berita acara yang telah disediakan, didampingi rohaniawan dan dekan. Kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Psikologi dan rohaniawan, dipersilahkan mengambil tempat. Kepada rohaniawan Islam, Bapak Haji Ahmad Najib, SAG, MKM, dipersilahkan. Kepada rohaniawan Katolik, Bapak Suko Pranyoto, SAG, dipersilahkan. Kepada rohaniawan Kristen, Bapak Budi Sunario, STH, dipersilahkan. Kepada rohaniawan Hindu, Ide Pedanda Gede Putracari, dipersilahkan.
Demikianlah penandatanganan berita acara sumpah dan janji psikolog kepada seluruh psikolog yang sudah mengucapkan sumpah dan janji kepada rohaniawan dan dekan. Dipersilakan kembali ke tempat. Penyerahan surat izin praktek psikolog oleh dekan kepada dekan Fakultas Psikologi dipersilahkan, dan kepada Saudari Hikmah sebagai lulusan terbaik dari program studi psikologi profesi dipersilahkan. Dengan demikian, seluruh 19 psikolog sudah memiliki surat izin praktek. Lagu Padamu Negeri. Lulusan dimohon berdiri. Lulusan dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Ketua PP HIMSI yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal PP HIMSI kepada yang terhormat Dr. Adik Patulungi MSI Psikolog dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan, beserta anggota Senat Fakultas Psikologi Unpad Surabaya, Bapak Ibu, staf pengajar dan staf administrasi di Fakultas Psikologi Unpad Surabaya, dan tentunya para lulusan dan yang berbahagia dan para
orang tua yang sudah menunggu-nunggu dan hari ini bisa mendampingi putra-putranya untuk mendapatkan surat izin praktek psikologi setelah dilakukan seremonial sumpah profesi pada para psikolog tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama kami mohon maaf karena Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, Profesor Dr. Segrandoyo, tidak bisa hadir pada hari ini karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, terutama para lulusan dari Prodi Psikologi Profesi Jenjang Magister, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat saudara sekalian sudah disumpah dan secara legal menjadi seorang psikolog dan menjadi bagian dari psikolog di Himpunan Psikologi Indonesia ini. Yang pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa kompetensi itu memang harus selalu ditingkatkan. Ya, jadi kalau saya sering berikan wawasan pada mahasiswa, ada 4 dari kaki kompetensi. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan yang saudara-saudara sekalian dapatkan di bangku pendidikan selama 2,5 sampai 3 tahun, yaitu di program profesi ini. Kemudian yang kedua atau kaki yang kedua yang disebut sebagai skill atau kemampuan yang itu dilatih dari berbagai kegiatan-kegiatan saudara pada saat saudara-saudara nanti ke depan itu untuk menajamkan kompetensi dengan berbagai pelatihan. Yang ketiga, kaki kompetensi ketiga adalah experience atau pengalaman. Jadi saudara-saudara harus tetap meningkatkan pengalaman, harus sering berkomunikasi dengan para dosen, para supervisor yang sudah memberikan banyak hal kepada saudara sekalian, tetapi tentunya tanpa pengalaman yang memadai, kita pun tidak punya sensitivitas atau kompetensi yang memadai. Nah, kaki yang keempat ini yang paling penting, yang sudah berulang kali diberikan oleh Pak Dekan tadi, yaitu yang disebut sebagai ethical conduct atau value atau attitude atau sikap. Ini menjadi penting karena sepandai apapun, sehebat apapun kita, tetapi kalau kita tidak mendasarkan pada kode etik psikologi, tentunya juga tidak akan memberikan kebermanfaatan pada masyarakat luas dan tentunya juga akan berpengaruh pada bagaimana pandangan masyarakat, kepercayaan publik pada profesi psikologi ini. Oleh karena itu, kode etik psikologi menjadi bagian yang sangat penting nantinya ke depan, mengalahkan dari hal-hal lain, terutama dalam tindakan keprofesional kita. Karena sekali lagi, dampak yang kita berikan sebagai psikolog tentunya juga tidak kecil, tetapi sangat besar, sehingga kalau kita melaksanakan segala sesuatu sesuai kompetensi kita, tahu batasan-batasan kita, dan juga mengetahui tentang atau menerapkan dengan benar kode etik, maka kita pun juga akan memberikan kepercayaan publik pada masyarakat luas. Yang kedua, saudara sekalian, tentunya hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa pada hari ini, atau mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin pada saat awal saudara sekalian masuk di magister profesi atau psikologi profesi jenjang magister ini, saudara menjadi bagian atau menjadi anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia. Karena ini penting, saudara menjadi bagian itu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HIMSI,
karena ke depan nanti apa yang saudara lakukan, aktivitas yang akan dilakukan sebagai psikolog juga akan memberikan dampak yang besar pada organisasi profesi ini. Insya Allah ke depan, semoga di tahun ini undang-undang praktek psikologi yang sudah sampai pada tahap di pleno DPR sudah masuk pada tahap untuk mendapatkan masukan masyarakat dan proses sosialisasi. Harapannya di dalam tahun ini RUU praktek psikologi yang sudah masuk sebagai prolegnas prioritas di tahun 2020 bisa disahkan, sehingga secara hukum akan semakin menguatkan profesi psikologi ini sebagai bagian penting di dalam memberikan kebermanfaat pada bangsa dan negara. Yang ketiga, tentunya ini menjadi momen penting. Produk dari psikolog pada semester ini adalah sebagian adalah produk dari proses corona atau COVID-19. Jadi saya yakin hari ini dan ke depan nanti peran psikolog untuk mengatasi, membantu negara untuk mengatasi persoalan-persoalan COVID-19, baik dalam kegiatan, dalam bentuk psikoedukasi, dalam bentuk psychological first aid, dalam bentuk konseling, dan dalam bentuk psikoterapi kepada masyarakat luas menjadi bagian yang penting, ya, karena saya lihat di negara kita yang hampir 250 juta ini baru ada sekitar 11.000 psikolog, artinya satu psikolog itu ternyata harus melayani berapa ribu masyarakat yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, sekali lagi, peran psikolog untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama dalam kondisi pandemi ini, menjadi sangat penting. Dan yang terakhir, saudara sekalian, profesi psikologi ini, kalau kita lihat, banyak sekali dampak yang diberikan dan sudah menjadi bagian penting di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Saya hitung ada sekitar hampir 15 undang-undang yang memang memerlukan tangan dingin dari para psikolog untuk memberikan kompetensinya pada masyarakat luas. Ya, karena banyak dibutuhkan, tentunya juga saya berharap nantinya ke depan saudara sekalian bisa mempraktekkan ilmu yang sudah ada dalam praktek-praktek yang tentunya juga akan memberikan gambaran yang lebih baik kepada profesi psikologi ini. Dan kepada para keluarga, pada orang tua yang sudah menunggu-nunggu momen ini momen yang sangat penting bagi Bapak-Ibu sekalian, karena ternyata tidak mudah untuk menjadi psikolog ini. Seperti juga tidak mudah untuk menjadi seorang dokter, perlu kerja keras, perlu pikiran, perlu banyak hal yang harus dikeluarkan pada saat putra-putri Bapak sekalian itu masuk di program profesi psikologi ini. Tentunya saya berharap apa yang dikerja keras dari putra-putri Bapak sekalian dan doa dari orang tua dan dukungan apapun dari orang tua hari ini terwujud, dan semoga ke depan putra-putri Bapak sekalian menjadi psikolog yang handal, menjadi psikolog yang selalu menekankan pada kode etik dan selalu memberikan kebermanfaat kepada masyarakat luas, organisasi profesi, bangsa, dan negara. Terima kasih. Selamat semuanya. Selamat kepada Fakultas Psikologi yang sudah bekerja keras untuk menelurkan para psikolog, dan juga sekali lagi mari bergabung di Himpunan Psikolog Indonesia. Mari kita lakukan kerja bersama untuk kepentingan
bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipandu oleh rohaniawan Islam kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Najib, SAG MHI. Dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami membawakan doa ini dengan tata cara agama Islam. Bagi saudara-saudaraku yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridha-Mu pada hari ini telah terlaksana pengambilan sumpah profesi psikolog Universitas 17 Agustus Surabaya. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para wisudawan yang dilantik dan diambil sumpah untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua keluarga besar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan masyarakat pada umumnya. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Rafi'al Baliyat, hari-hari ini kami semua menyadari betapa lemah dan kecilnya kami di hadapan-Mu. Dengan segala ketulusan hati, kami mohon kepada-Mu, angkatlah musibah, ujian, dan wabah yang Engkau berikan pada muka bumi ini. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, semua yang ada di muka bumi ini berada dalam kendali-Mu. Kami sadar bahwa Engkau mengirim virus COVID-19 ini sebagai teguran kepada kami agar kami menyadari bahwa kami adalah hamba. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali atas kehendak-Mu. Berilah kami keselamatan dan kesehatan serta kesabaran atas segala ujian dan cobaan ini. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Sumpah Profesi, Program Studi Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 19 psikolog yang sudah menyelesaikan program studinya di tengah pandemi COVID-19. Semoga semangat perjuangannya bisa ditularkan kepada seluruh masyarakat, bisa mengabdi dan semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Izinkanlah kami memperkenalkan diri bahwa sebenarnya kami ini keluarga yang sangat besar, namun karena situasi pandemi sehingga kami tidak bisa berkumpul bersama keluarga besar, namun alhamdulillah teknologi membuat banyak sekali rekan-rekan kami, keluarga kami yang terhubung dengan Zoom. Tapi pagi ini saya akan memperkenalkan siapa saja yang hari ini hadir di dalam ruangan ini, dengan tidak mengurangi hormat kami kepada rekan-rekan yang tergabung di Zoom. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Ketika namanya saya sebut, mohon berdiri saja di tempat, biar kamera saja yang akan mencari wajah Bapak Ibu, karena kita akan tetap menjaga physical distancing. Yang terhormat, Dr. Suroso MS, Psikolog, Dekan Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Biar ke kamera Bapak, ya ini Bapak Dekan kami. Silakan duduk kembali Bapak. Boleh, nah ini wajah aslinya beliau. Terima kasih Bapak. Wakil Dekan Fakultas Psikologi Untak Surabaya, dimohon dengan hormat untuk berdiri. Dr. Anda Tati Meyun Tarining CM ke Psikolog. Ini beliau, kalau tadi Bapak ini Ibu kami. Di Fakultas Psikologi kami punya 3 program studi. Program studi yang pertama adalah program studi sarjana psikologi, dikomandoi oleh seorang kaprodi yang cantik, cuman semua kecantikan tertutupi masker hari ini. Beliau adalah Diah Sofia, sarjana psikologi, MSI, yang saat ini mohon doanya Bapak Ibu sedang menyusun program studinya kandidat doktor. Program studi Magister Psikologi. Ini sering sekali tersapa dengan Ibu cantik. Beliau adalah Dr. Amanda Pascarini, MSI, Psikolog. Terima kasih. Kami punya program studi yang hari ini punya acara. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai informasi, biasanya penggelaran akan dilakukan di gedung ini. 3 program studi semuanya akan terkumpul bersama. Semua lulusan dari 3 program studi. Namun karena COVID, penggelaran tidak bisa dilaksanakan. Namun karena ini adalah pengambilan sumpah janji profesi, sehingga ini adalah satu-satunya acara yang diizinkan dilaksanakan, namun dengan tetap menjaga physical distancing dan protokoler kesehatan. Inilah ketua program studi yang hari ini memiliki hajat besar. Pertama kalinya kami juga harus pengambilan sumpah jabatan lintas daerah. Beliau adalah Dr. IG AA Novi Ekayati MSI Psikolog. Terima kasih Ibu. Di dalam Fakultas Psikologi ada penjaminan mutu. Beliau adalah Dr. Niken. Mohon dengan hormat untuk berdiri. Nah, ini adalah penjaminan mutu di fakultas kami. Sayang sekali beliau-beliau ini sangat mempesona, tapi masker menghalangi pesonanya di hari ini. Kami punya kepala laboratorium. Kamera boleh ke sebelah kiri lagi, ya. Kepala Laboratorium Psikodiagnostik, dimohon dengan hormat untuk berdiri, Dr. Dian Evita Santi, MSI Psikolog. Kami punya lab anak, lab industri, lab perkembangan, beliau yang menjadi koordinatornya atau kepala labnya. Kepala Laboratorium Pendidikan, dimohon dengan hormat untuk berdiri, Bapak Suhadianto, MPSI, Psikolog. Kepala Laboratorium Industri, dimohon dengan hormat, Pak Eben untuk berdiri. Beliau dengan gelar Sarjana Psikologi, Sarjana Hukum, Magister Psikologi, Magister Penotariatan, dan saat ini sedang menempuh program Doktor Psikologi. Kepala Lab Klinis, dimohon dengan hormat untuk berdiri, Ibu Rina Pascarina, MPSI Psikolog. Dan kami juga didukung oleh
Tenaga kependidikan dimohon dengan hormat untuk berdiri. Kepala Tata Usaha Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Ya, terima kasih Panto, terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara dan hadirin sekalian, seluruh rangkaian acara sudah kami lewati, kita lewati bersama. Atas nama Fakultas Psikologi Untak Surabaya, saya mohon maaf bila ada terjadi kesalahan dalam persiapan acara ini atau penyelenggaraan acara ini yang kurang berkenan. Dari dasar hati kami yang paling dalam, terima kasih karena telah menitipkan putra-putrinya untuk kami didik bersama. Semoga apa yang sudah kami bekali menjadi amanah membawa 19 lulusan ini untuk mengabdi kepada bangsa negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang. Akan ada sesi foto bersama, namun karena kita dalam situasi physical distancing, jaraknya akan sangat ditata, dimohon dengan hormat untuk seluruh lulusan mengikuti arahan dari fotografer. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah terlibat. Sayang sekali ini lagi tidak bisa di kamera, lagi tidak bisa menghadap rekan-rekan. Saya punya kurang lebih ada 8 dari, terima kasih. Ada 8 tim IT yang hari ini bertugas untuk menghubungkan kita dengan Zoom, menghubungkan dengan YouTube, dan menghubungkan dengan ruangan hari ini. Ada tim video, ini tim video, tim YouTube, tim Zoom, dan semua sound. Terima kasih tim IT. Kita juga punya rohaniawan, dan seluruh teman-teman ini sayang sekali kameramennya tidak bisa terambil gambarnya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Mari rekan-rekan kita akan foto bersama.